Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya mengatasi mesin bandang ya pada kendaraan Avanza, Rush, dan lain-lain ya. Jadi ini cara membersihkan, ada yang namanya itu ISC ya, yaitu idle speed control ya, yang mengatur RPM saat mesin idle dan lain-lain ya. Jadi kalau ISC-nya kotor bisa keganjel atau macet ya, bisa jadi ya. Jadi langkah pertama yaitu kalian langsung siapkan obeng plus, buka skrup 2 ya, atas bawah ya. Jadi kalian langsung bisa buka skrupnya atas bawah, hati-hati hilang ya. Nah, sebelum itu kalian bisa itu ya lepas fuse 15 ampere EV ya, biar aman. Kalian bisa lepas aja. Kalau kendaraan mungkin selain Toyota bisa ke reset ya biasanya ya, bisa indikatornya nyala atau lain-lainnya. Jadi 15 ampere EV ya, ditutupnya ada tulisannya, fuse-nya di situ letaknya ya, yang sudah saya cabut ini ya. Kalau kalian sudah lepas skrupnya 2, kalian bisa langsung lepas aja ISC-nya ya. Kalian lepas ISC-nya, kalian lepas seal-nya ya, biar nggak melar ya, kalian lepas. Nah, terlihat ya, kotor sekali ya. Bahkan kalau sudah terlalu parah itu keraknya sampai bisa mengganjal ya. Jadi keraknya tidak bisa bebas, terganjal oleh kotoran ya. Sehingga itu yang membuat RPM mobil kalian itu tidak stabil ya. Jadi RPM-nya bisa naik turun, bisa bandeng terus, bisa ngedrop, itu tergantung ISC-nya ya. Kalau ngedrop itu biasanya ISC-nya macet. Nah, sebelum kalian lepas soketnya, kalian lepas dulu ya. Namanya? Kalian bisa lepas push rod ISC-nya ya. Kita lumasi juga sekalian. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek lubang ISC-nya apakah kotor ya. Kita cek dulu. Pakai jari aja ya, pakai jari jentik atau telunjuk itu bisa ya. Nah, terlihat kotor sekali ya. Nanti kita sekalian kita sekalian bersihkan aja ya rumah ISC-nya, karena kalau kita nggak bersihkan juga sekalian bongkar ya. Sekalian kita bersihkan menggunakan carbon clean atau karburator clean juga bisa, atau brake cleaner juga bisa ya. Oke, kita pasang lagi ya fuse dan ISC-nya. Tadi saya hanya mencontohkan ya. Kalau soketnya sudah dipasang, lalu kalian pegang ya di pusat ISC-nya, dan lalu kalian kunci kontak on ya. Nah, kalau kunci kontak on, otomatis push rod atau piston ISC-nya itu akan terlepas dari rumahnya ya. Nah, di situ kita bersihkan sekalian ya. Kita bersihkan sekalian rumah ISC-nya dan push rodnya. Lalu kalian cabut ISC-nya dan jangan lupa dicabut juga fuse EV-nya. Jadi seperti itu ya. Lalu kita proses pembersihan ya. Kita terlihat ya, kotoran di rumah ISC-nya sangat kotor ya. Ini belum seberapa ya, tapi biasanya saya yang handle ada yang lebih parah ya. Ada yang lebih parah sampai kotorannya hitam-hitamnya itu berkerak. Jadi sampai macet saya juga pernah. Terus ada yang sampai patah juga saya juga pernah ngalami ya. Jadi ini push rod atau piston ISC-nya ya. Maaf lagi blur ya gambarnya ya. Kita lihat dulu. Kita cari gambar yang benar-benar kelihatan ya. Nah, kelihatan ya kotorannya. Terus di push rod atau piston ISC-nya ada skrup ya yang panjang itu, yang saya pegang ini ya. Itu nanti kita lumasi ya, nanti saya tunjukkan ya cara ngelumasinya. Jadi kita bersihkan ya. Dan coba kita kapi ya, Nah, kotorannya terlihat ya.
tapi ini enggak seberapa. Ada sampai ISC yang sampai kotorannya itu berkerak karena nggak pernah dibongkar ya. Jadi kita mulai bersihkan ya kotoran-kotorannya menggunakan carbon cleaner ya. Kita cari tempat atau wadah ya, kita masukkan semua, kita langsung semprot carbon clean. Dan rumahnya kita juga semprot ya, jangan sampai kalian semprot di lubang push rod ya, tapi di luarnya ya, karena kan yang kotor kan di luarnya. Kalau kalian semprot di lubang push rodnya bisa rusak ya, error nanti ya. Dan jangan lupa dihadapkan ke bawah biar langsung jatuh ke lubang ke tempatnya ya. Jadi sekalian kita bersihkan push rod pistonnya ya. Nah, terlihat ya kotorannya ya, sangat kotor sekali ya. Dan setelah kita semprot di rumahnya, kita hadapkan ke bawah ke tempat yang kita taruh piston atau push rodnya tadi, biar sekalian tunggu aja ya 5-10 menit ya, biar kotorannya lepas dari piston dan push rodnya, dan rumah ISC-nya juga bersih ya. Setelah busa-busanya hilang ya, kalian bisa lap ya, atau bersihkan dengan majun atau dengan obeng. Pakai obeng dibersihkan, intinya dibersihkan sampai bersih ya, sampai kotorannya hilang dari rumah ISC-nya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya, tinggal kalian ganti aja ISC-nya, gampang. Tapi kalau kalian mau benerin sendiri, menghemat ya, kalian tinggal lihat aja tutorial ini sampai habis ya. Cara bersihkannya gampang sekali. Oke, saya bersihkan juga menggunakan brake cleaner ya, sebagai pembersih CC tadi, karena CC kan keras ya, bisa merontokkan kotoran-kotoran. Kalau ini brake cleaner ini sebagai pembersih aja, biar bekas-bekas CC yang menempel tadi hilang ya. Jadi bekas-bekasnya hilang, sama kita tutup lubang push rod atau pistonnya, lalu kita semprotkan di luar dan kita tekan ke bawah. Nanti piston dan push rodnya juga kita bersihkan menggunakan WC ya, dan kita lap dengan majun juga. Oke, sudah terlihat bersih ya di dindingnya ya, nggak seperti yang awal tadi ya. Sudah terlihat sangat bersih karena kita sudah CC, kita rendam dan kita biarkan, lalu kita semprot. Oke, sekarang giliran pistonnya ya, piston atau push rodnya. Terlihat kotoran yang ada di tempat kita merendam push rod atau piston. Jadi kita bersihkan juga piston atau push rod ISC-nya menggunakan majun. Majunnya bersih ya. Nah, kalian bisa lihat seberapa kotor. Nah, ini kotor ya, kotor sekali, yang bikin atau masalah mobil kalian bandang atau RPM-nya naik turun atau ngedrop ya, ini ya masalahnya ya ketika idle. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa ke bengkel atau kalian bisa langsung ganti sendiri, gampang ya. Tadi saya lepasnya juga gampang. Kalian tinggal lihat tutorial ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya tidak kelewat. Nah, ketika kalian sudah lap pakai kain atau majun, kalian bisa juga bersihkan dengan kapi atau obeng ya, biar kotorannya yang menempel itu benar-benar bersih ya. Karena kadang kalau sudah terlalu parah itu chamber clean tuh nggak bisa merontokkan kotoran ya. Jadi kita juga harus bersihkan menggunakan majun atau kapi atau obeng. Jadi seperti itu ya cara membersihkan piston dan piston ISC atau push rod ISC dan rumahnya. Lalu kita BC pegasnya, kita BC. Intinya kita hilangkan chamber clean-nya ya. Oke, kita gunakan dulu. Lalu kita coba melumasi ya, biar ISC-nya itu nggak macet ya. Jadi nggak hanya dibersihkan, tapi dilumasi. Tapi kalau ngelumasi rumah pistonnya itu atau dratnya ini jangan banyak-banyak ya. Karena kalau banyak-banyak nanti ketika kalian masang piston atau push rodnya itu terlalu banyak oli, maka rumah
piston atau push-rodnya ini atau rumah ISC-nya itu akan bisa apa ya namanya ya, retak ya, karena ada cairan di dalamnya. Jadi dikit aja. Yang penting apa itu drat piston atau pushrodnya ISC ini dan rumahnya itu ada pelumasan ya, sehingga tidak mengakibatkan macet. Oke, kalau sudah pasang pegasnya ya, jangan sampai lupa di apa itu di piston atau pushrodnya kalian pasang pegasnya, lalu kalian pasang ke ISC-nya. Nah, pasang ke ISC-nya, kalian tekan ya sampai bunyi klek gitu ya. Itu piston atau pushrodnya itu sudah terpasang ya. Jadi sampai bunyi klek. Oke. Kalau bunyi hati-hati ya, masih bisa lepas ya. Nah, kalau sudah kita langsung pasang aja ya. Kalau pasang ISC-nya ya. Pasang ISC-nya. Jangan lupa sil-silnya ya. Terus baut-bautnya jangan lupa ya dipasang. Kita masukkan dulu ya pushrod atau pistonnya dengan cara menekan kunci kontak on, lalu kunci kontak off, dan ditahan ya, ditahan rumah dan pistonnya. Nah ya, seperti ini ya. Kalau kalian on sambil kalian tahan, nanti piston atau pushrodnya itu bergerak sendiri ya. Jangan dilepas. Kalau dilepas piston atau pushrodnya bisa lepas, nanti kalian hilang ya. Hati-hati ya. Lalu kalian bersihkan rumah ISC-nya, kalian bersihkan biar benar-benar bersih ya, sehingga tidak ada lagi keluhan mobil kalian bandang atau RPM-nya naik turun atau ngedrop, nggak ada ya. Jadi kalian bersihkan ISC, kalian bersihkan rumahnya juga ya, biar sekali jalan dua pulau terlampaui. Oke, lanjut ya. Jangan di-skip ya, biar kalian tahu step by stepnya. Nah, setelah kalian bersihkan, langsung apa itu rumah rumah ISC kalian bersihkan. Lalu kalian bisa pasang ya. Dan ini sudah terlihat yang gak kotor ya. Lalu kalian bisa langsung pasang ISC-nya. Jangan kebalik ya masangnya ya, karena ISC-nya ini nggak bisa kebalik ya. Jadi jangan lupa dipasang. Ya kalau kalian lupa masang ring o-ringnya itu ya, maka otomatis saya pastikan kendaraan kalian akan bandeng ya. Intinya nggak normal lah kalau kalian lupa masang ringnya, atau kadang kita ngelepas habis itu o-ringnya jatuh ya, mau nggak mau kalian harus belikan o-ring. Kalau nggak kalian pasang, nanti kendaraan kalian akan abnormal ya. Jangan lupa pasang bautnya, hati-hati jatuh ya. Gini cara masangnya. Kalau nggak gitu jatuh ya, gampang jatuh, soalnya ini gampang hilang. Dan saya sering hilang, dan saya sering juga apa namanya ngijol itu ya. Intinya nempuhi lah, apa ya bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa ya. Intinya kita ganti rugi ya, karena skrupnya hilang, o-ringnya juga hilang. Saya sering itu ya. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman. Kalau kalian buka sendiri atau kalian mau ganti sendiri, hati-hati. Jadi gitu aja ya, gampang banget ya, karena ini sudah proses pemasangan, gampang banget. Cara membersihkan atau melepas dan memasang ISC, membersihkan dan melumasi ISC gampang banget ya. Kalau kalian tonton sampai habis, kalian pasti bisa ya. Ya mungkin itu aja video dari saya tentang bagaimana cara membersihkan dan melumasi ISC dan melepas atau memasang ISC-nya ya, gampang banget ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan ini ada sedikit video ketika saya sudah melakukan pembersihan. Jangan lupa untuk di-reset ya, yaitu on 5 detik ya. On 5 detik. On 5 detik, lalu kita kunci kontak off. 1 detik, lalu kalian bisa lakukan starter.
Nah, kalian bisa starter. Nah, normal ya. Awalnya aja naik langsung turun ya, nggak bandang ya, di bawah 1000, antara 800, 700 sampai 900 itu normal ya, normalnya segitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Bye bye, terima kasih ya.